Bandung, ibu memanggilmu ke sini karena ada sesuatu yang ingin ibu katakan. Kamu sudah cukup dewasa, Bandung. Sudah saatnya kamu memikirkan masa depan. Sampai kapan kamu akan terus hidup sendiri? Ibunda Ratu, bukan hamba tidak mau berumah tangga, tapi hamba belum menemukan wanita yang benar-benar pantas atau setara dengan hamba. Hamba akan menikah jika Prambanan jatuh ke tangan kerajaan Penging. Prambanan, Bandung, kamu tahu betul betapa hebatnya kerajaan itu. Mengapa kamu harus menunggu hal yang seberat itu? Justru itulah Ibunda Ratu, hamba ingin membuktikan bahwa hamba pantas menjadi seorang pemimpin sejati, bukan hanya pewaris tahta. Ratu Prambanan bukanlah orang yang sembarangan, Bandung. Ia memiliki ilmu kanuragan dan ilmu kesaktian yang sangat tinggi. Ibu sangat mengkhawatirkanmu, nak. Ibunda Ratu, hamba tidak akan gagah. Hamba tidak takut menghadapi rintangan apapun. Izinkanlah hamba pergi ke negeri Prambanan untuk menjemput para prajurit kita. Ampun Tuanku Ratu, hamba membawa kabar buruk dari medan perang. Banyak prajurit yang telah gugur. Situasinya sangat genting. Oleh karena itu, izinkanlah hamba turun ke medan perang. Baiklah, Bandung, pergilah. Bawa kehormatan kerajaan kita. Ibu selalu mendoakanmu. Terima kasih Ibunda, hamba berjanji akan kembali dengan kemenangan. Anakku Roro, ibu sangat menyayangimu. Ibu ingin kamu bahagia. Sudah banyak bangsawan dan pangeran yang melamarmu. Tapi mengapa kamu menolaknya? Ibunda, hamba bukannya tidak ingin menikah. Hamba hanya ingin berada di sisi Ibunda lebih lama, membantu memimpin kerajaan ini. Hamba merasa belum siap untuk menikah, Ibunda. Ibu bangga dengan rasa tanggung jawab. Tapi kamu juga harus memikirkan kebahagiaannya. Ibu tidak selamanya di dunia ini. Jangan berkata seperti itu, Ibunda. Baiklah, hamba berjanji. Hamba akan mempertimbangkan untuk menikah jika kerajaan Prambanan memenangkan peperangan ini. Kalau begitu, aku pastikan kerajaan Prambanan menang. Kerajaan ini tidak mungkin kalah. Dayang, cepat siapkan alat peperangan. Baik, Ratu. Tidak, semua prajuritku gugur. Siapa yang berani melakukan ini? Akulah yang melakukan ini, Bandung Bondowoso. Kamu pikir kamu bisa mengalahkan kerajaan Prambanan? Sekarang, terimalah seranganku. Kamu memang kuat, Ratu Kokoh. Tapi aku tidak akan menyerah. Terimalah jurus andalanku. Siapa kamu? Apa urusanmu datang ke istana Prambanan? Namaku Bandung Bondowoso. Aku datang dari kerajaan Penging. Sebelumnya, aku belum pernah melihat wanita seindah dirimu. Ampun Dewi, hamba membawa kabar yang cukup menyedihkan. Ibunda Ratu Boko gugur di medan perang. Apa? Tidak mungkin. Ibunda, Patih, siapa yang melakukan ini? Siapa yang membunuh ibundaku? Beliau gugur tangan Bandung Bondowoso dari kerajaan Penging, Dewi. Jadi, kamu yang membunuh ibundaku? Itu adalah peperangan Roro Jonggrang. Aku tidak bermaksud. Tidak bermaksud apa, Bandung? Ibundaku tiada di tanganmu sendiri. Aku mengerti kemarahanmu, tapi dengarlah Roro Jonggrang. Sejak pertama kali melihatmu, hatiku sudah berbicara bahwa kamu menjadi permaisuri. Aku akan menjagamu seumur hidup. Hamba tidak bisa menjawab sekarang. Beri hamba waktu untuk berpikir. Baik, aku akan menunggu jawabanmu nanti. Patih Bukowo, bagaimana pendapatmu? Haruskah aku menerima lamaran Bandung Bondowoso, padahal dia sendiri yang membunuh ibundaku dengan tangannya sendiri? Dewi, hamba tidak bisa memaksakan kehendak. Semua keputusan ada di tangan Dewi. Ingat, Dewi kini memimpin kerajaan seorang diri. Pikirkan juga masa depan rakyat Prambanan. Aku ingin cara untuk menolak lamarannya secara halus. Bagaimana Roro Jonggrang? Aku sudah menunggu jawabanmu. Bandung, aku tidak menolak lamaranmu.
Tapi aku juga tidak bisa menerima lamaran dari seseorang yang belum bisa membuktikan kesungguhannya. Oleh karena itu, aku punya dua syarat yang wajib kamu penuhi. Katakanlah, aku siap mendengar. Pertama, kamu harus membangun sumur Salatunda. Kedua, kamu harus membangun 1000 candi dalam semalam. Baik, aku akan menyanggupi syarat itu. Sebelum fajar tiba, sumur Jalatunda dan 1000 candi akan berdiri. Wahai para jin dan roh gaib di seluruh alam, hamba memanggilmu. Buatkanlah hamba 1000 candi dan sumur Jalatunda dalam satu malam. Ya Tuhan, para jin itu benar-benar bekerja. Dalam tempo ini, 1000 candi akan selesai sebelum fajar. Aku harus segera bertindak. Dengarkan aku baik-baik. Kalian semua harus pukul lesung sekencang mungkin. Nyalakan api dan obor dari sebelah timur. Buat seolah fajar sudah tiba. Buat ayam berkokok. Cepat, sudah tidak ada waktu. Tuhan, hari sudah mulai pagi, air sudah mulai berkokok, matahari akan sudah terbit. Kami tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Maafkan kami Tuhan, kami tidak bisa bekerja di siang hari. Kami harus pergi sekarang. Roro Jonggrang, lihatlah, 1000 candi telah kubangun dalam satu malam. Aku telah memenuhi syaratmu. Tidak Bandung, ini hanya 999 candi, bukan 1000. Tidak mungkin, aku sudah menghitungnya. Kalau begitu, akan kubuat satu candi sekarang. Tidak bisa Bandung, hari ini sudah pagi. Temponya hanya satu malam. Bukan pagi, bukan siang, bukan sore. Prajurit, semalam siapa yang memerintahkanmu untuk memukul lesung dan menyalakan api dari timur? Hamba hanya melaksanakan perintah dari Dewi Roro Jonggrang, Pangeran. Roro Jonggrang, jadi kamu yang menipu aku, yang menyuruh mereka untuk membuat fajar tiba. Bandung, aku tidak bermaksud. Faktanya kamu tidak bisa membangun 1000 candi dalam semalam. Diam kamu. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Roro Jonggrang, kalau kamu tidak mau menjadi permaisuriku, maka kamu akan menggenapi 1000 candi itu. Apa yang terjadi pada tubuhku? Tubuhku tidak bisa bergerak. Dan sejak saat itulah Roro Jonggrang berdiri abadi sebagai arca batu di Candi Prambanan hingga hari ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kecerdikan yang digunakan untuk menipu akan selalu berujung pada penyesalan. Kejujuran adalah mahkota yang jauh lebih berharga daripada 1000 candi sekalipun. Bisa, effort lagi bolo, effort abot itu kita ini. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, blegur. Oh my god, effort. Bukan hamba tidak mau. Jadi, kamu yang membunuh ibundaku. Seindah dirimu. Aku akan menjagamu seumur hidup. Hah? Nanti sore. Dalam satu malam. Ini tekan. Tahan. Enggak. Diam kamu. Terima kasih Bunda. Hamba. Kamu memang kuat kan? Oh my god. Tapi aku tidak akan menyerah. Terimalah jurus andalanku. Tangayat. Terus aku ngomong apa Tong? Dewi, hamba tidak bisa memaksakan kehendak. Jika itu memang keputusan Dewi,
wanita seindah seperti dirimu.